Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di ibadah keluarga di kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan katakan, mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan. Alangkah angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Bapak yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil, Tuhan mengajak kita untuk kita boleh datang ke tempat kudusnya, untuk kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan segenap pikiran kita, jiwa kita, dengan memuji, menyembah Tuhan dengan satu pujian sungguh lembut. Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, mari. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Kasihnya terhadap aku dan kau. Mari datanglah kau yang lemah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Arahkanlah hatimu, arahkanlah segenap pikiranmu dan jiwamu kepada Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita di pagi hari ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Allah, pencipta langit bumi dengan segala isinya. Allah yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang menaruh setia sampai selama-lamanya. Amin. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Jika kami
kasih karunia, dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai ibadah di kesempatan pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita layak bersyukur sekali kalau kita pagi hari ini boleh memuji menyembah Tuhan, karena kita punya Allah yang begitu luar biasa, Yesus yang telah bangkit, Yesus yang adalah pahlawan bagi setiap kita. Oleh karena itu, mari kita memuji menyembah Tuhan. Hai bangkit bagi Yesus. Bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, acungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, hai bangkit bagi Yesus dengan panggilannya. Hadapilah tantangan harinya inilah, dan biar tak berbilang pasukan kuasa gelap semakin berbahaya. Hai bangkit bagi Yesus, pohonkan kuatnya. Hai bangkit bagi Yesus, pohonkan kuatnya. Tenagamu sendiri tentu tidak cukuplah, kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai pejuang-pejuang, sebagai laskar Kristus, tentunya diharapkan untuk mampu membawa kejayaan bagi nama Tuhan, membawa kehormatan, kemuliaan bagi nama Allah kita, Tuhan kita. Hanya melalui kita menaati setiap sabdanya, setiap perintahnya, kita akan mampu mengangkat panji, mengangkat kejayaan kemuliaan Kristus, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku yang kedua, dalam dua perintah inilah sebenarnya terkandung suatu kekuatan besar untuk kita mampu mempermuliakan nama Tuhan, mempermuliakan nama Allah kita, mengangkat panji-panji Tuhan. Nah saudaraku yang kedua, tetapi kita saat ini belum mampu melakukan sabda firman-Nya ini dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, mari dengan suatu kerendahan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mohon pengampunannya atas setiap dosa kita, pelanggaran kita, pemberontakan kita, ketidakpercayaan kita, bahkan setiap kelemahan kita, sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Sabda Tuhan katakan, jikalau kita mengaku bahwa kita tidak berdosa, maka kita telah menipu diri kita sendiri, dan kebenaran itu tiada pada kita. Dengan rendah hati kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, yang maha besar, maha kuasa, penuh keagungan dan kemuliaan. Engkau adalah Allah yang maha kudus, tetapi juga Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan anugerah. Pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan,
Kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami memohon pengampunan-Mu atas setiap dosa kami, atas setiap pelanggaran kami, atas ketidakpercayaan kami, atas setiap pemberontakan kami, bahkan atas setiap kelemahan-kelemahan kami yang menjadikan Engkau kecewa terhadap kami, yang menjadikan Engkau sedih terhadap kehidupan kami, kelakuan kami, sikap kami, pikiran kami. Ya, oleh karena ya Tuhan Allah kami, ampunilah setiap dosa kami, ampunilah setiap pelanggaran kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui kuasa darah-Mu, Engkau menyucikan kami semuanya, Engkau menguduskan kami semuanya, Engkau melayakkan kami semua. Semua yang kami sampaikan kepada Tuhan, bukan kami alaskan atas kefasihan lidah kami, tetapi kami dasarkan oleh karena besar anugerah-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosa. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku. Bapak biar kasih Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Karena Allah itu setia dan adil, sehingga Ia berkenan mengampuni dosa kita dan kita semua beroleh anugerah-Nya. Itu semua oleh sebab iman dan bukan karena perbuatan kita. Oleh karena itu, layaklah bagi setiap kita untuk kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab anugerah Tuhan besar tiada tara. Amin. Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau serahkan ibadah kita di pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin dan sertai
kita semua di dalam kita memuji menyembah Tuhan, dan Tuhan memberkati sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, atau paling tidak di kelompok yang kecil, tidak di gereja seperti biasa, di kelompok-kelompok kecil. Tetapi biarlah sekalipun hanya dalam keluarga, sekalipun hanya dalam kelompok yang kecil, tetapi biar berkat Tuhan dicurahkan buat setiap kita. Mari kita datang pada Tuhan dan mari kita. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang maha kudus, Allah yang kami sembah, kami tinggikan dalam nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus. Segala puji, hormat juga syukur ya Tuhan kami panjatkan kehadiran. Karena kami tahu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang baik, sungguh baik, teramat baik buat setiap kami. Terbukti di pagi hari ya Tuhan, kami semua anak-anak-Mu boleh bersatu hati untuk boleh memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Sekalipun hanya di dalam keluarga kami bersama suami, istri, anak-anak, sekalipun hanya dalam kelompok yang kecil, tetapi biarlah ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau berkuasa atas kami, terlebih Engkau memberkati kami semuanya. Hamba menyerahkan Tuhan ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan tidak berkuasa. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terbaring di rumah sakit karena sakit. Hamba menyerahkan untuk Ibu Karmiati, kami serahkan juga Tuhan untuk Bapak Harmanto, kami serahkan juga ya Tuhan untuk Ibu Magdalena, Ibu Lis, dan juga Tuhan saudara-saudara kami yang ada di rumah Pak Hartono yang sakit perutnya, dan juga saudara-saudara kami yang lainnya yang saat ini dalam masa isolasi mandiri. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biar Engkau menjamah dengan kuasa Tuhan yang luar biasa itu. Kiranya Engkau angkat segala sakit penyakitnya dan Engkau berikan pemulihan kesembuhan buat mereka semuanya. Apapun sakit penyakitnya. Baik itu corona atau yang lain-lainnya. Biarlah jamaah Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan boleh terjadi. Kami serahkan juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Seperti Bapak Adianto. Ke dalam tangan kuasa Tuhan kami serahkan, biarlah Engkau, Allah kami, turut campur tangan di dalamnya. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan penghiburan, Engkau berikan kesabaran, Engkau berikan pengharapan, sukacita. Sehingga Tuhan di tengah-tengah kondisi yang lemah, Bapak Arianto boleh bersyukur kepada Tuhan. Karena Engkau baik, Engkau menyertainya, Engkau memberkatinya. Kami juga serahkan Tuhan, juga ingat untuk Pak Jumadi, yang juga saat ini terbaring sakit di rumah. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah hamba-Mu yang sudah tua ini, dan yang Engkau terus menolongnya, sehingga sakit penyakitnya boleh disembuhkan, boleh dipulihkan, dan dia boleh kembali untuk beraktivitas seperti sedia kala. Bapak Surgawi, kami juga serahkan mbah-mbah kami di usia tua mereka yang saat ini rentang sekali dengan sakit penyakit. Mari Tuhan, kiranya Engkau terus memberikan kekuatan yang baru, kesehatan, dan kiranya Engkau terus memberkati dengan ketentraman, kedamaian, dan rezeki, sehingga Tuhan di usia tua mereka boleh merasakan bahwa Engkau menyertainya, Engkau mengasihinya, dan Engkau memberkatinya. Bapak Surgawi, kami juga serahkan Tuhan untuk seluruh kehidupan anak-anak-Mu semuanya di GIDC Kopain dan Karanganyar. Hamba menyerahkan Tuhan keluarga demi keluarga, kiranya Engkau memimpin, Engkau memberkati. Sehingga Tuhan hubungan dalam keluarga anak-Mu semuanya senantiasa hidup dalam kerukunan, hidup dalam keharmonisan, hidup dalam sukacita, tetapi juga hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam berkat di dalam Tuhan. Bang serahkan pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, kiranya Engkau buat berhasil. Sehingga tidak ada satupun dari anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kemiskinan, tetapi biarlah melalui pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, setiap anak-anak-Mu boleh hidup dalam kelimpahan. Baik yang ada di Kopain, baik yang ada di Wonor, Karanganyar, baik yang ada di dalam kota, di luar kota, bahkan yang ada di luar negeri. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga serahkan, biarlah Engkau bungkus setiap keluarga anak-anak semuanya
dengan kuasa Tuhan. Di mana saat ini Tuhan dibayang-bayangi oleh ketakutan, kekhawatiran karena corona. Tetapi biarlah penyertaan Tuhan terus menguasai sehingga Tuhan corona dijauhkan dari setiap kami, keluarga anak-anakmu semuanya. Bapak Surgawi, kami serahkan Tuhan juga untuk anak-anak kami yang sebentar lagi akan naik kelas atau naik tingkat. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati mereka, kiranya Engkau memberikan ketekunan, kiranya Engkau memberikan rasa tanggung jawab, sehingga di dalam situasi yang terjadi saat ini itu tidak mengurangi ketekunan mereka, tidak mengurangi rasa tanggung jawab mereka, dan juga tidak menjadikan mereka mengalami kemunduran di dalam ilmunya, tetapi biarlah mereka terus semakin dipacu untuk melakukan sesuatu untuk mendorong mereka lebih maju dan semakin maju. Bapak Surgawi, kami serahkan juga Tuhan untuk gerejamu GTJ Kepen sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di saat-saat ini di mana ada beberapa umatmu, jemaatmu yang mengalami sakit corona, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Program-program, kegiatan-kegiatan yang mungkin saat ini harus terhenti karena itu, tetapi biarlah Tuhan menolong kami sehingga melalui ibadah online ini terus anak-anak boleh terpelihara dengan baik. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga serahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau terus memimpin, Engkau terus memberkati Bapak Presiden beserta dengan jajarannya sampai ke RT RW di dalam memimpin bangsa ini. Kiranya Engkau terus memberikan hikmat sehingga Tuhan di dalam menjalankan roda pemerintahan Presiden beserta dengan seluruh staf sampai ke RT RW, mereka mampu membawa bangsa ini hidup dalam kemakmuran, hidup dalam kesejahteraan, hidup dalam keadilan, sehingga Tuhan seluruh rakyat sudah boleh bersuka cita. Bapak Surgawi, kami juga serahkan Tuhan untuk kondisi ekonomi bangsa kami, kondisi politik bangsa kami, kondisi keamanan bangsa kami, dan seluruh kehidupan bangsa kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terlebih Tuhan, kota di mana kami boleh tinggal, kota Kudus, kota Demak, kota Semarang, kota Kalimantan, tetapi juga Malaysia, di mana kami semua boleh ada. Mari Tuhan, kiranya Engkau terus memimpin, Engkau memberkati terlebih kota Kudus dan Demak, di mana saat ini Tuhan tetaplah sebagai zona merah. Mari Tuhan, kiranya Engkau terus menolong para pemimpin kota kami, Bapak Bupati beserta dengan jajarannya dalam mengatasi masalah ini. Ialah hikmat Tuhan Tuhan nyatakan, sehingga Tuhan corona segera pergi dari kota-kota kami ini, dan kami semuanya bisa melakukan segala aktivitas kami dengan baik, terlebih bisa memuji menyembah Tuhan di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Bapak Surgawi, kami serahkan kota kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak Surgawi, kami mau serahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau Allah kami yang terus memimpin kami semuanya, dan kiranya Engkau terus memenuhi dan kuasa Roh-Mu dan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus, kami serahkan doa kami, ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, satu minggu sudah Tuhan telah memberkati kita. Marilah kita menaikkan syukur kita melalui persembahan, dan kita iringi dengan satu pujian. Sekarang bersyukur. Sekarang beri syukur, hati, mulut, tangan, sempurna dan susah. Karya Tuhan, anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap, yang maha mulia, yang maha mulia, memberikan sukacita, damai sejahtera
di dalam hidup kita. Mengasuh anaknya, tolongannya besar. Muliakan Allahmu, muliakan Allahmu yang tiada tertandingi, Sang Bapa Anak Roh Tritata Maha Tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Kita mau serahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Dalam doa mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu, kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan, yang telah kami persembahkan dengan penuh sukacita ini ya Tuhan. Mari Engkau menyucikannya dan Engkau memberkatinya. Hamba berdoa untuk seluruh anak-anakmu semuanya. Kiranya Engkau memimpin hidupnya, Engkau memimpin keluarganya, Engkau memimpin pekerjaannya. Biar seluruh hidup anak-anakmu semuanya senantiasa dinaungi, damai dan sejahtera oleh karena karya Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Hamba menyerahkan persembahan ini dan umat Tuhan semuanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat pagi, Shalom. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ialah menyertai Bapak Ibu dan saudaraku semuanya di pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rasa takut itu adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh manusia. Semenjak manusia itu jatuh ke dalam dosa, ya toh? Setiap kita punya takut ya? Ada yang nggak punya takut? Kita semua punya takut. Ada yang takut karena ada kelabang, ada yang takut karena kalajengking, ada yang takut karena ular, ada yang takut juga karena air, ada yang takut karena api, tapi juga ada yang takut karena kematian. Corona ini telah membuat banyak orang ketakutan. Karena apa? Kalau kena rata-rata hampir banyak yang mati. Sehingga setiap kita berjuang untuk apa? Untuk tidak kena. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita mau belajar sabda Tuhan, di mana Tuhan bersabda, jangan takut. Jangan takut. Jadi kontras sekali dengan sifat manusia yang adalah takut. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Yang terambil dari kitab Markus, Injil Markus pasal yang kelima, ayat 35 sampai 41. Ibu Tresni akan bacakan untuk kita semuanya. Datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4
Markus 4, makanya kok beda. Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Maju sedikit. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Amin. Amin. Terima kasih. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, dan melakukan dalam setiap kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu dan Tuhan, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan, minta pimpinan penyertanya. Bapa Surgawi, kembali kami datang kepada Tuhan. Kami mohon pimpinanmu, kami mohon penyertaanmu. Biarlah Engkau sendiri yang pimpin kami, yang kuasai kami, dan biar Roh-Mu yang kudus memenuhi kami, sehingga kami Tuhan sungguh-sungguh mengerti maksud Tuhan untuk kami bisa kerjakan di dalam kehidupan kami saat ini, untuk kami boleh membawa puji-pujian bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rasa takut itu sudah biasa bagi setiap kita. Dari orang kecil sampai orang tua, itu semuanya memiliki rasa takut. Tetapi yang menarik di sini, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita diperintahkan untuk tidak takut. Bahkan Tuhan bertanya, "Mengapa engkau begitu takut?" Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa terlepas dari rasa takut? Bagaimana kita bisa terhindar dari rasa takut? Yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan, karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Ketika Tuhan berkata, "Mengapa engkau takut?" Saudaraku yang Tuhan mau berkata, "Jangan takut, karena aku ada bersama-sama dengan engkau." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat-ayat sebelumnya dalam pasal ini dan juga Injil-Injil lainnya, saudaraku yang dikasih, di situ kita bisa melihat betapa luar biasa dahsyat Yesus itu. Orang lumpuh dijamah berjalan. Orang buta dijamah melihat. Orang tuli dijamah mendengar. Bahkan saudaraku, orang kusta dijamah menjadi tahir. Bahkan orang mati hidup kembali. Bapak Ibu dan dikasih Tuhan, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, yang ditunjukkan Tuhan, itu memberikan pemahaman kepada mereka bahwa ini loh Tuhanmu, ini loh Mesiasmu yang penuh dengan kuasa, yang sanggup untuk melepaskan setiap persoalanmu, yang sanggup melepaskan setiap masalahmu. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, dan di sini Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Ketika badai topan itu terjadi,
Saudaraku yang dikasih Tuhan, topan itu sebenarnya sudah biasa. Kalau di Danau Galilea itu terjadi yang namanya topan. Karena apa? Karena letaknya itu memungkinkan. Dan salah satu teolog itu berusaha untuk membuktikan apakah benar peristiwa ini terjadi. Bahwa siang hari terjadi, sore hari terjadi badai topan yang luar biasa. Dan dia berusaha untuk menyelidiki, dia berusaha untuk membuktikan, dia membangun tenda. Menunggu apakah betul jika sewaktu-waktu di danau itu akan terjadi yang namanya topan. Dan betul, saudara. Betul, ketika dia menanti-nantikan, tiba-tiba datanglah angin yang besar, dahsyat, memporak-porandakan tenda yang dia bangun. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa? Karena di situ ada perbukitan, di mana jurang-jurang itu sebagai aliran angin yang sempit lalu menuju ke dalam danau yang luas itu, sehingga angin yang ditiupkan itu menjadi sangat kencang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi di sini melalui kuasa Yesus, angin yang begitu dahsyat kencang itu dia berhenti. Saudaraku yang dikasih Tuhan, adakah angin itu punya hati? Adakah angin itu punya perasaan? Adakah angin itu punya pikiran? Sehingga ketika Yesus berkata, diam, tenang, jadi tenang. Apakah yang namanya danau, air yang bergolak luar biasa itu punya hati, punya perasaan, punya pikiran? Tidak. Tetapi di tangan Yesus, dalam kuasa Yesus, angin dan air yang bergolak itu, yang luar biasa dahsyat itu, yang sampai para nelayan, anak nelayan yang biasa melaut saja, mereka ketakutan luar biasa, bahkan mereka mengalami keputusasaan luar biasa, sehingga sampai kalau dalam bahasa Jawanya itu nyentak Tuhan. Kalau dalam bahasa Jawanya itu nyentak Tuhan, memarahi Tuhan karena Tuhan sedang tertidur. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu bukti bahwa mereka sedang putus asa, bahwa mereka ketakutan luar biasa sampai kepada gurunya yang dihormatinya, kepada gurunya yang diikutinya, dia sampai nyentak, memarahinya. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, tetapi di tengah-tengah kondisi itu Yesus bangun dan Yesus menghentikan yang namanya badai topan yang luar biasa dahsyat itu. Sehingga apa, saudara? Angin yang begitu kencang, luar biasa. Kalau sekarang bisa diukur berapa kecepatannya. Kalau dulu kan belum ada. Tapi saudara kan, angin yang begitu kencang dahsyat itu lalu berhenti. Gelombang yang dahsyat, yang besar, ya, kalau kita melihat Parangtritis itu besar, ya, tetapi masih kalah besar. Karena Parangtritis itu ada perahu kecil itu bisa ngapung-ngapung, perahu kecil yang dinaiki satu orang itu, apa itu namanya? Itu bisa terapung, jadi kelihatannya wah itu tenggelam, ternyata muncul lagi. Ya. Nah, tetapi gelombang yang saat itu terjadi di Danau Galilea itu luar biasa sekali. Sehingga air pun bisa masuk ke perahu dan semakin penuh perahu itu. Nah, air yang begitu bergolak luar biasa itu, ketika Tuhan perintahkan, diam, tenang. Lalu tenang, saudara. Tenang. Dan itu membuat para muridnya ketakutan luar biasa. Siapa dia? Manusia apakah dia? Nah, Bapak Ibu dan kasih Tuhan, demikian juga hanya dengan kita. Ketika Yesus itu ada di dalam dirimu, ketika Yesus ada dalam keluargamu, ketika Yesus ada dalam gerejamu, ketika Yesus ada di dalam seluruh kehidupanmu, badai apapun bisa teratasi dengan baik. Badai apapun bisa diatasi Yesus dengan baik. Hanya melalui keberadaan Yesus di dalam diri kita semuanya, di dalam keluarga kita semuanya, di dalam persekutuan kita semuanya. Ketika kita menghadirkan Yesus, maka semuanya
bisa teratasi dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, mengapa Tuhan memerintahkan supaya kita tidak takut? Karena ketika kita bersama dengan Yesus, maka ada perlindungan dan keselamatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para murid Yesus dengan perahu-perahunya sudah ketakutan luar biasa, dan dia berkata, aduh ini kiamat ini. Habis, selesai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi kebersamaannya dengan Tuhan telah mengubah semuanya itu. Kebersamaannya dengan Tuhan, Tuhan yang ada di dalam mereka semuanya, bersama dengan mereka, itu memberikan perlindungan. Tidak ada diceritakan di sini yang cedera. Tidak ada diceritakan sini yang sampai katut ombak, nggak ada. Tidak diceritakan ada dari antara mereka yang tenggelam. Semuanya terlindungi dan semuanya selamat. Oleh karena apa? Oleh karena keberadaan Yesus di dalam perahu mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, ketika Yesus ada di dalam kita semuanya, ada di dalam rumah tangga kita semuanya, ada di dalam pekerjaan kita semuanya, ketika Yesus ada di dalam gereja kita semuanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu semua tidak meniadakan yang namanya badai topan, tidak meniadakan yang namanya sakit seperti yang dialami Pak Hartono, seperti yang dialami Bapak Armanto, seperti yang dialami Ibu Endang, seperti yang dialami Bapak Jumadi, seperti yang dialami oleh kita semuanya. Tidak meniadakan segala kesulitan, mungkin pekerjaan, tidak meniadakan yang namanya buat repot dalam kehidupan bermasyarakat, banyak hal ya. Tetapi satu hal yang mau saya katakan, bahwa bersama dengan Yesus itu memberikan perlindungan dan keselamatan bagi setiap kita. Ketika kita ada bersama-sama dengan Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di situ kita akan dilindungi, kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya selalu berkata, totoane hamba Tuhan itu nyawa. Di mana saja totoannya hamba Tuhan itu nyawa. Apalagi dalam situasi saat ini. Siapa yang gak ngeri dalam kondisi saat ini dipanggil karena sakit? Pak, tolong datang ke rumah karena Bapak sakit. Pada saat ini kan ungsume corona. Apalagi saat ini di Kudus ini varian baru. Sudah 62 orang terjangkiti varian yang terjadi di India sana, yang memakan korban, banyak korban di India sana. Saat ini sudah sampai ke 62. Kalau kemarin baru 28, sekarang sudah 62. Pertumbuhannya begitu cepat, luar biasa. Dan dipanggil, saudaraku, Pak, tolong doakan. Apakah kita akan berkata, tak doakan lewat HP ya? Kan nggak mungkin. Wah, ini Pak Sri ini takut ini, kurang percaya ini Pak. Saya mengharapkan data, bukan lewat HP. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, kalau ada kematian seperti kemarin, Pak, ini Bapak ini tinggal, gak ada orang di rumah. Apa berkata, wes ini corona, dibawa ke rumah sakit saja. Wong di rumah aja gak ada orang. Sopo sing ngurusi, mau nggak mau datang, mau nggak mau menyelesaikannya. Beberapa waktu yang lalu ada hamba Tuhan yang positif, lalu dia berkata, tolong doakan. Lalu dia minta, Pak, tolong kirimi sesuatu, tolong kirimi air degan. Lalu saya datang, tak kirim.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan itu soalnya nyowo. Karena dalam kondisi apapun hamba Tuhan itu harus jalan. Tidak boleh berkata, tidak, saya takut, saya tidak berani. Tidak ada itu. Oleh karena itu di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya hanya melihat bahwa di dalam Yesus itu ada perlindungan. Di dalam Yesus itu ada keselamatan dan terbukti itu. Saya tetap sehat, kuat, gak ada apa-apa. Karena apa? Karena Yesus yang memberikan kekuatan. Yesus yang menopang, Yesus yang melindungi. Nah saudaraku yang bilang, tetapi kita tidak boleh coba-coba. Ya. Pak, karena saya bersama dengan Yesus, saya tak beribadah ya di gereja. Saudaraku yang bilang, Kopen itu zona merah. Karena beberapa jemaat Kopen itu sudah ada di rumah sakit sana loh. Udah positif loh. Saya berkata terus terang supaya apa? Supaya ini tidak menyebar ke sana kemari. Supaya kita tidak menjadikan penyebab. Tetapi kita bisa memahami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang disebut jangan takut itu kita melangkah itu dalam kebenaran. Saudara tidak boleh takut karena corona. Sehingga saudara tidak bekerja. Hancurlah ekonomi bangsa kita, hancurlah rumah tangga kita kalau kita tidak bekerja. Kita tidak boleh takut karena kita tidak bisa beribadah. Bisa beribadah di rumah. Tetapi kita harus melangkah itu dalam benar, dalam kondisi yang benar, didasari dengan pemikiran yang matang yang benar, dilakukan dengan benar, prokes terus menerus. Jadi kemana-mana harus pakai masker, mana saja. Jangan berkata, wah masker itu bikin sek. Kalau kita sudah biasa kan nggak apa-apa. Kalau kita sudah biasa itu enak-enak saja. Saya kemarin pakai masker terus nggak apa-apa. Kadang kalau saya di rumah aja sampai tidur sampai kelupaan nyopot itu loh. Pakai masker, masih pakai masker. Gitu. Jadi pakai masker kemana-mana. Cuci tangan, nggak usah berkerumun. Itu adalah sikap yang benar. Makanya tidak beribadah di gereja dulu, tetapi di rumah-rumah. Supaya apa? Supaya kita semua tidak menjadi penyebab penyebaran corona ini. Kita sebagai orang Kristen tidak boleh takut, tetapi kita harus melangkahnya itu dengan hikmat. Jangan menjadi penyebab, tetapi biarlah kita menjadi berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan memberikan keselamatan kita. Tetapi kita harus melakukannya itu dengan benar. Apapun harus kita kerjakan dengan benar. Sehingga perlindungannya dan keselamatannya diberikan nyata buat setiap kita. Itu yang kedua. Yang terakhir saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Mengapa? Karena bersama Yesus ada kehidupan dan masa depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan para murid ini, ketika mereka terombang-ambing dia sudah putus asa. Mateng ini matilah. Habislah. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi ketika Yesus bangun, tetapi Yesus ketika dia menghardik dan dia berkata, mengapa kamu kurang percaya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita itu mempercayakan hidup kita di dalam Yesus dan Yesus itu ada bersama-sama dalam hati kita, pikiran kita, dan segenap kehidupan kita dihidupi oleh Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka disitulah kita akan mengalami yang namanya hidup. Kita tidak akan mati, tetapi kita boleh hidup. Saudaraku yang Tuhan, kekuatan apapun, kuasa apapun, boleh mengambil tubuh kita yang fana ini, tetapi tidak akan mampu mengambil jiwa kita dari tangannya Tuhan. Akan ada kehidupan dan masa depan yang cerah bagi setiap kita, seperti para rasul, para muridnya. Ketika mereka mampu melalui danau itu,
Mereka lalu melanjutkan suatu kehidupannya dengan baik. Dan pada akhirnya apa? Mereka menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang penting. Bahkan menjadi orang-orang yang menjadi teladan hidup bagi seluruh anak-anak Tuhan di seluruh penjuru dunia ini. Padahal kalau kita memperhatikan siapa dia? Dia hanyalah seorang anak nelayan yang tidak banyak pendidikannya. Tetapi mengapa mereka itu bisa menjadi suatu teladan yang luar biasa? Mengapa setiap gerak langkahnya itu diperhatikan, itu diikuti oleh banyak orang di seluruh dunia? Karena dia ada di dalam Yesus. Yesus memberikan kehidupan yang baik buat mereka. Demikian juga dengan kita, saudara. Siapakah kita? Kita bisa melihat sendiri, kita bisa memperhatikan sendiri. Ketika kita ada di dalam Yesus, maka Tuhan memberikan kehidupan kepada setiap kita. Saudaraku yang Tuhan, kalau saya memperhatikan di Karanganyar, saudara-saudara kita Karanganyar itu sekarang sudah luar biasa. Ekonominya maju luar biasa pesat. Coba bayangkan, saudara, ketika mereka tidak hidup di dalam Yesus, apa yang terjadi? Saya tidak bisa membayangkan, karena sekitar 20 tahun yang lalu mereka miskin. Miskin ketika saya datang itu miskin. Saya tidak melihat wah ini bagaimana cara memasukkannya. Tetapi kebersamaannya dengan Yesus telah mengubah semuanya itu. Mereka terus menikmati kehidupan semakin maju dan sampai saat ini. Luar biasa. Mereka memiliki ekonomi yang bagus, mereka memiliki masa depan yang bagus. Karena sebab anak Yesus. Nah, Bapak Ibu dan kasih Tuhan, demikian juga dalam setiap kehidupan kita semuanya. Ketika Yesus ada bersama-sama dengan kita, maka kita akan memiliki suatu kehidupan yang semakin baik, semakin baik. Karena apa? Karena Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita dari Sion, dari surga sana. Tuhan memberkati kita semuanya. Seperti yang kita baca di awal ibadah itu. Tuhan mau memberkati kita. Tuhan akan mencurahkan berkatnya. Supaya kita boleh menikmati kehidupan ini dengan baik. Supaya kita memiliki masa depan dengan baik. Karena itu Bapak Ibu dan kasih Tuhan, jangan pernah lari daripada Tuhan, jangan pernah tinggalkan Yesus di dalam hidupmu. Tetapi biarlah Yesus itu tinggal tetap di dalam hidupmu, tinggal tetap dalam keluargamu, tinggal tetap dalam persekutuanmu, tinggal tetap dalam gerejamu. Dan biarlah kehidupan kita itu terus dikuasai oleh Yesus Kristus. Dipimpin dan mengimplementasikan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Sehingga apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang penuh berkat. Hidup yang diselamatkan oleh Tuhan. Hidup yang dilindungi oleh Tuhan. Dan hidup yang memiliki kehidupan dan masa depan yang penuh berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudaraku semua. Amin. Kita akan berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih atas sabda firman-Mu yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Biarlah ini semua Tuhan boleh semakin menguatkan kami. Biarlah kami tidak menjadi takut oleh kondisi keadaan dunia ini, tetapi biarlah kami terus bersandar bersama dengan Engkau. Kami yakin dan percaya kami mampu melewati badai kehidupan ini dengan baik, sehingga sukacita dan sejahtera menghinggapi hidup kami, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Bapak Surgawi, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi telah kuasa Roh-Mu terus menerus berbicara di dalam hati anak-anak semuanya, mengerjakannya dan menumbuhkannya serta membuahkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama dengan gereja Tuhan kita akan mengikrarkan pengakuan kita dalam pengakuan iman rasul kepada Tuhan.
Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak yang kasih Tuhan, malah kita akan mengakhiri ibadah kita dalam pagi hari ini dengan satu pujian, ikut dikos saja Tuhan. Ikut dikos saja Tuhan, jalan yang mendagiku. Aku selamat dan sentosa, aku ingin ikut Engkau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, bahagia penuh. Ikut Engkau di sengsara, ikut Engkau di sengsara, karena janjimu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersamamu. Aku ingin ikut Engkau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita arahkan hati kita, segenap pikiran dan jiwa kita kepada Tuhan, dan malah kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini dengan membawa berkat-berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati hidup, Tuhan Allah memberkati buah kandungan, Tuhan Allah memberkati anak-anakmu, cucu-cucumu semuanya. Tuhan Allah memberkati setiap pekerjaanmu dan mengisi penuh lumbung-lumbung. Karena damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa kita di surga, serta dalam persekutuan Roh Kudus yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan dan kuasa kepada setiap kita untuk menghadapi hidup ini, kini, sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan, pimpin. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapapun, apabila kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku, lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan saudaraku semuanya yang terus setia mengikuti ibadah online ini. Terima kasih yang ada di Wonorejo, yang ada di Tuang, terima kasih yang ada di Ngripik, terima kasih yang ada di Gendok, terima kasih juga yang ada di Muria Indah, terima kasih yang ada di Kalimantan, Semarang, terima kasih juga yang ada di Malaysia sana atas
partisipasinya terus bertekun walaupun dalam ibadah keluarga. Bapak Ibu dan Tuhan, pesan saya karena corona saat ini sedang merajalela di kota Kudus, Demak dan sekitarnya, mari kita terus membantu pemerintah dengan menjaga hidup kita masing-masing. Jaga keluarga kita masing-masing dengan apa? Dengan memakai masker, dengan tidak berkerumun dulu, dengan mencuci tangan, ya, dengan sabun, dengan bersih, dan terus hindari berbagai kerumunan. Kalau kita kedapatan merasakan ya, bahwa kita itu terindikasi kena, segera ke dokter, segera pastikan. Dan kalau memang kita kena, jangan malu berkata aku sedang kena. Jangan mendekat aku dulu. Ya. Mengapa? Supaya kita tidak menjadi penyebab. Orang yang mau berterus terang itu adalah orang yang hebat. Tetapi ketika kita tidak mau berterus terang dan kita menjadi sumber masalah, kita berdosa. Karena kita yang menyebabkan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan kasih Tuhan, jangan merasa malu karena corona itu bukan dosa, bukan hina, tetapi corona itu virus yang bisa mengenai siapa saja, nggak pandang bulu, mau orang itu baik, mau orang itu jahat, ya. Yang namanya virus itu, ya saenake dewe, mau mencok di mana saja. Oleh karena itu pesan saya terus 3M, terus lakukan itu, kerjakan itu, supaya apa? Supaya melalui hidup kita mampu memutus mata rantai penyebaran corona itu. Demikian pesan saya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jaga kesehatan. Shalom. Damai Kristus. Amin.